Halo, ketemu lagi hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Tak terasa ini sudah hampir minggu terakhir dari bulan Juni dan kita menjelang bulan Juli. Sudah semester kedua tahun ini. Oke teman-teman, selamat datang di bacaan harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat tulisan saya di description box di bawah ini. Karena saya tulis setelah membaca ini, biasanya saya menulisnya lebih ringkas dan lebih fokus pada pesan tersebut. Teman-teman, seperti biasa hari Sabtu dan Minggu, dan ini adalah hari Minggu, akan saya gunakan Rumi Oracle terlebih dahulu. Saya akan mengambil satu kartu setelah diacak yang ada di tengah. Dan kartunya hari ini Victory of Maryam. Kita paham siapa Maryam ya. Maryam adalah ibundanya Nabi Isa, Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat sejarahnya Maryam adalah perempuan yang sangat suci. Bukan hanya karena dikaitkan dengan bahwa dia punya bayi tanpa melakukan apapun yang disebut dengan dosa pada saat itu, tapi sebenarnya bukan masalah itu, bahwa dia murni menerima dirinya mengikuti jalan apa yang memang ditentukan untuk dia. Dia sudah paham dia harus menjalani satu tugas dan fungsi dalam hidup ini dan sudah ditentukan sejak dari lahir, dan Maryam menjalankannya dengan sepenuh hati. Kalau kita lihat penggambarannya dalam kartu ini, kita lihat warnanya colorful sebenarnya dari ujung sampai ujung ya. Warna gelap ada di atas tulisan 41 ini warna hitam. Warna putih jelas terlihat untuk membentuk figur Maryamnya sendiri, yang jelas dia melihat ke atas. Dari bawah kalau kita bisa lihat roknya yang biru, kemudian semburat warna merah di depan, itu menunjukkan ada gairah di situ, ada jalan ya. Garis ini seperti jalan, dia berada di awal jalan tersebut, berarti dia akan mengikuti arus dari jalan tersebut, tidak keluar dari jalur. Dan jalan itu adalah air, yang menunjukkan ini dijalani dengan sepenuh hati, serta ada kehijauan di situ. Dia menyatu dengan bumi. Penggambarannya seperti itu, tetapi kita lihat apa yang menjadi puisi atau informasi yang ingin disampaikan. Lumayan panjang, saya belum membaca juga, berarti beri saya waktu untuk membaca sebentar. Iya, saya sudah membaca, dan ini adalah tentang bagaimana kita di dalam satu kelompok masyarakat yang penuh dengan penghakiman itu menilai kita rendah, padahal kita justru kebalikannya daripada itu. Kalau kita ingin mengelus bulan ya, sesuatu yang tinggi, kenapa kita harus menjauhi? Kan itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita nggak punya niat buruk, kenapa kita harus bersembunyi? Kamu itu sebenarnya dalam situasi yang penuh dengan keindahan, tetapi kenapa kamu tampak bersedih? Jangan melawan diri sendiri, karena sebenarnya yang kamu jalani adalah menuju satu kejayaan. Seperti ngengat, nggak ada takutnya mendekati terang, kalaupun itu harus membakar. Kenapa kita takut bahwa dibilang kita obsesi? Enggak, bukan itu. Burn it out the flame until your heart soul are enlightened. Get out of all carcass, from yourself a new body. Jadi memang kita keluar dari situasi di mana masyarakat itu sudah punya pikirannya sendiri mengenai bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus berperilaku. Kenapa takut jadi musang kalau takut sama musang kalau kita sebenarnya justru keturunan dari singa? Kenapa kita lemah seperti domba, sementara kekuatan kita adalah kekuatan stallion, kuda jantan hitam? Why? The beloved you seek will arrive to open the door to your fortune, for love is the key that opens all your
locks. Jadi semua kunci pembebasanmu datangnya dari cinta. Cinta yang membukakan kita pada keberuntungan dari semua yang kita inginkan. Seperti kita belajar dari jalan hidupnya Maryam. Kita ambil dari Lenormand. Iya, sebenarnya ini keluar dari permasalahan menuju kemapanan, menuju kemakmuran. Kita lihat, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari Romance Angel. Kita lihat satu persatu. Kartu yang pertama atau yang mengarahkan kita pada situasi ini adalah kita menunggu, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life, dan ini bicaranya tentang romantik karena memang romance di sini kartunya, tapi karena ini bacaan umum kita tidak bisa berkomunikasi untuk membuatnya menjadi tailor made. Jadi ya ambil jika resonate, dan mungkin bisa dicocokkan tidak hanya dalam hubungan percintaan, tetapi ada sesuatu yang kita sudah menunggu lama. Situasinya sekarang, apapun yang kita tunggu, nomor 1 kita harus healing family issues. Ya, ada masalah kita dengan orang tua kita, dengan saudara sekandung, yang saat ini mungkin menjadi salah satu hal yang menghambat kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan tadi sudah disebutkan dalam Victory of Maryam itu adalah cinta. Cintalah yang membuat semua kunci terbuka. Kedepannya setelah kunci terbuka, maka kita masih harus mengupayakannya kembali. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Intinya 3 kartu ini cerita tentang cerita cinta kita itu sukar banget, banyak banget yang menghalangi kita. Banyak sekali syaratnya. Jadi nggak bisa gitu kita dapat dengan gampang gitu, tiba-tiba duduk manis lagi makan enak gitu sambil ngopi, tiba-tiba ada orang datang mengatakan dia cinta setengah mati, ternyata dia punya duit banyak, lalalala. Itu hanya cerita dongeng. That is not the case. Tidak begitu. Kita harus menunggu sampai tepat waktunya. Orang yang memang terbaik akan datang. Menunggu tidak mudah, dan teman-teman sudah tahu itu. Kemudian ada masalah yang tadinya kita sepelekan, kita anggap udahlah biarin aja, nanti juga baik sendiri. Enggak, harus ada upaya khusus di mana kita harus sepenuh hati menyatakan intensi kita kalau kita ingin mencintai dan dicintai. Dan dari bacaan sebelum ini, dan kalau teman-teman rajin untuk datang mendengarkan sini, sebenarnya saya adalah believer ya, yang bilang kalau misalnya kita mengupayakan semua dengan cinta, tidak ada yang mudah, bahwa cinta itu kita minta dan kita memang secara khusus intensi kita, semua jiwa raga kita meminta kepada sang pemilik, maka apa yang tidak bisa diberi, karena sang pemilik itu punya semua. Tapi ketika memberi, dia hanya ingin yakin ketika kita dikasih, kita berterima kasih, kita bersyukur, dan kita kembali kepada dia, tidak lupa bahwa cinta itu datang dari dia. Dan pada akhirnya cinta dengan makhluk di sini adalah untuk pembelajaran kita lebih mencintai pada pencipta kita. Oke, sorry kalau ngomongnya memang begitu, tapi ya itulah yang saya pahami. Dan kalau kita lihat, ini bulan ada di Libra, dan ini tentang hubungan satu dengan satu. Dan pada saat ini karena square dengan matahari, memang semuanya itu tidak ada yang mudah. Tapi ada satu hal yang membuat kita lebih mudah, paling tidak dari Venus, yang membuat kita lebih percaya diri bahwa hubungan ini bisa diperbaiki. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi pada chart yang dengan lebih banyak komponen, maka bulan akan bertemu dengan Juno, dan dia berada di antara rumah ke-12 dan rumah ke-11, dan rumah pertama pada hari ini ascendant ya, dia conjunction dengan ascendant juga. Artinya ini adalah dimana kita bisa mengawali semua dari baru sama sekali.
ya, kayak terbit lagi membina hubungan cinta. Belajar dari pengalaman masa lalu, ya, karena dia oposisi dengan Chiron, ya. Kalau Juno-nya oposisi dengan Chiron sudah lama, tetapi aktivasi menjadi dominan hari ini ketika dilewati oleh bulan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah square-nya tadi dengan matahari. Iya, kita punya potensi untuk memperbaiki hubungan hanya kalau kita berani untuk tadi healing emotional issue, family issue, dan itu datangnya harus dari cinta. Oke, kita ambil yang tarot 4. Oke, cinta. This is cinta. This is what we want. No, everybody wants this, a new era dari cinta. Who doesn't want that now? Everyone, ya, semua orang ingin. Tapi ya itu tadi syaratnya banyak banget kan? Mari. Jadi ini kalau kita lihat situasinya adalah the sun kebalik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh baik-baik saja, cuman kita mungkin sering ngomel, sering tidak berterima kasih, sering tidak menghargai apa yang sudah ada di tangan. Ya, apa boleh buat, kita cuman manusia kan? Dan tantangannya adalah kita selalu mengedepankan apa yang menjadi nafsunya kita. Ace of Wands adalah nafsu, motivasi. Apakah buruk? Tentu saja tidak. Bukan itu masalahnya, adalah ketika kita tidak bisa menyeimbangkan, maka situasi yang tidak discordnya itu terjadi ketika kita mengutamakan apa yang kita inginkan, sementara yang kita bicarakan adalah hubungan minimal ada 2 titik, bukan 1 titik. Dan ini sarannya Six of Swords terbalik artinya apa? Kayaknya mungkin jangan terlalu terburu-buru. Ya, perhatikan. Jadi swordnya, saya ambil swordnya adalah cara kita berpikir. Bahwa kita sebenarnya paham dengan situasi yang tidak beres, ya. Murky water istilahnya. Dan emosi kita yang kacau itu dikacaukan oleh pikiran kita sendiri. Jangan lakukan itu. Gunakan situasi ini untuk mencari cinta. Jangan gunakan pikiran apalagi yang penuh dengan kecurigaan, tuduhan, kekecewaan, kemudian apapun yang spoil kesempatan kita, yang bisa menghilangkan kesempatan kita mendapatkan cinta baru. Jangan. Karena 3 kartu di depan, the sun kebalik sebagai situasi, Ace of Wands sebagai tantangan, dan sarannya adalah Six of Swords terbalik. Itu kalau kita bisa menyikapi semua dengan baik, maka hasilnya adalah Ace of Cups. Who doesn't want that? Ya, semua menginginkan hal tersebut. Tadi memang banyak sekali syaratnya. Apa boleh buat, itulah hidup. 5 kartu. Satu lagi, oke. Ini situasinya chakra balancing. Your chakras and life are out of balance. Take time to heal and prioritize. Iya, jadi ini masih energi Libra tadi. Bulan ada di Libra, ketemu sama Juno, dan oposisi dengan Chiron membuat kita harus secara sadar membuat situasi menjadi seimbang. Challenge-nya adalah seek the truth, ya. Tadi murky water yang saya sebutkan adalah emosi kita kacau gara-gara kita sudah punya pikiran sendiri, punya tuduhan sendiri, punya asumsi sendiri yang membuat orang lain ngomong apa juga yang kita pahami adalah hanya yang sesuai dengan asumsi kita. Guidance, Mother Earth. Heal naturally with Mother Earth by spending time outdoors to ground your energy. Oke, ini kalau sebagai guidance, ya artinya kita memang perlu menghirup udara segar, berada di tempat di mana kita bisa rileks. Fokus, ini gambarnya putih. Summer joys. Let your inner child play.
as it will help you manifest your joyful dreams by summer. Fokus. Iya, fokusnya gambarnya sangat fokus. Jadi fokus pada kebahagiaan. Fokus pada kebahagiaan. Outcome, Divine Mother. The Divine Mother is with you. Healing issues of worthiness, self-esteem, and love. Ini adalah tadi Venus yang trine dengan bulan. Jadi ada Mother Earth, ada Divine Mother. Chakra balancing, seek the truth, dan fokus. Oke, teman-teman, kalau 5 kartu ini disebar seperti ini, maka kalau menurut saya ini adalah bagaimana kita berusaha untuk membina emosi kita, karena pada hari ini barangkali tidak terlalu mudah, apalagi bulan square dengan matahari. Apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan, tapi kita kembalikan semua seperti energi feminin. Fokuskan pada energi feminin, dan saya tidak bilang untuk perempuan dan laki-laki, ini buat semua. Energi feminin dan maskulin ada di tubuh kita semua. Itu adalah nurturing, ya, merawat diri kita. Compassion, perasaan yang halus, sensitif terhadap orang dan niatnya memberi. Nurturing, compassion, receiving, dan berani untuk menerima, ya. Beda menerima dengan take, ya. Kalau kita ngambil untuk keuntungan kita, beda dengan kita belajar bahwa kita tidak harus berada dalam situasi memberi. Kita belajar kalau orang membantu kita, itu diberikan dengan sepenuh hati. Ya, belajar untuk menerima bahwa orang tidak selalu punya niat buruk ketika dia menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang kepada kita. Kira-kira seperti itu. Fokus pada kebahagiaan. Jangan berpikir tentang sesuatu yang buruk hari ini, walaupun itu mungkin terjadi, tapi kita berpikirnya adalah mendapatkan cinta, ya, cinta. Dan ini tadi digambarkan dengan sangat manis dari Victory of Mariam. Ketika semua orang berperilaku buruk kepada Mariam, Mariam yakin bahwa tujuan hidupnya menunjukkan kepada umat manusia lewat dari semua zaman sampai sekarang tentang cinta kepada pencipta, tentang cinta bersedia sepenuh hati memberikan hidupnya kepada penciptanya, bahkan ketika itu harus mengorbankan, ya, kebahagiaan dia yang biasanya seperti cara mendapatkan kebahagiaan kebanyakan orang. Weirdo dia, ya, aneh, tetapi dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia serving penciptanya. Oke, teman-teman, rasanya itu yang ingin disampaikan pada hari ini tentang cinta, tentang fokus nurturing pada diri kita sendiri, bahwa hari ini bukan hari yang mudah, tetapi energi feminin itu dominan, dan energi feminin yang dominan yang saya katakan compassion, nurturing, receiving, itu akan memperbaiki hubungan yang sempat retak dan fokuskan pada apa yang membuat kita merasa dicintai, healing masalah dengan orang-orang terdekat kita. Kita sudah menunggu lama untuk kesempatan ini datang, jangan dilepaskan, ya, karena dirimu pada hari ini memegang kunci, make the effort, kunci bahwa keberhasilan memperbaiki hubungan ada di tanganmu. Don't spoil it. Keluar dari problema yang selalu membuatmu bingung cara melihat permasalahan dengan adanya awan di sini, ya. Ketika perasaan kita, pikiran kita diselimuti oleh kecurigaan dan segala macam itu, karena sebenarnya yang kita cari selain cinta adalah satu hal yang mapan dan satu hal yang membuat kita happy, berlimpah. Oke, Wanita Indra Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.